dalam tugas kepolisian, jelas yang pertama kalau preemptif ini kita betul-betul harus masuk ke masyarakat. Seperti yang dilaksanakan Babin Kamtibmas. Ini betul-betul harus kenal, betul harus dekat betul. Seperti Babin Kamtibmas banyak yang waktu zaman teroris ini dibunuh oleh para teroris. Padahal sangat-sangat disayang oleh warga setempat karena perbuatannya, pekerjaannya sangat membantu masyarakat, sangat-sangat membantu di luar tupoksi kedinasan pun mereka berjuang dan bekerja untuk masyarakat supaya merasa yang bapak ibunya bekerjalah tenang. Nanti anaknya pulang sekolah atau masih kecil, biarlah dijaga sama polisi Babin Kamtibmas. Nah, sampai ada filosofi inilah di beberapa wilayah. Ya, kami contohkan di Jakarta waktu itu ada Babin Kamtibmas yang subuh-subuh itu dibantai oleh teroris. Kemudian belum di daerah perbatasan, belum di daerah radikal, dan sebagainya. Belum lagi pekerjaan untuk mendeteksi, mengikuti perkembangan aliran radikal dan terorisme. Ini sangat berbahaya. Sekarang lagi dinaikkan lagi masalah PKI sebagainya. Ya kita negara yang sangat sensitif sebetulnya. Pandai-pandailah kita ini. Dan masyarakat harus juga paham dan mendukung karena Polri ini tidak setiap saat ada. Nah, sebetulnya hukum itu adalah milik semua warga masyarakat, bukan hanya polisi. Nah, polisi selain edukasi, melayani, melindungi, mengayomi, preemptif, preventif, juga represif penegakan hukum. Nah, kalau sudah represif penegakan hukum pasti melanggar HAM. Menghentikan orang, meminta dokumen, menanyakan keterangan, walaupun dia dalam kalimat kitab undang-undang hukum acara pidana diduga. Nah, ini kadang diduga, akhirnya di zaman sekarang dibalik, diviral, dibully dan sebagainya, sehingga menjadi eksploitasi opini negatif. Wah, unjuk rasa sebagai padahal cuma di medsos gitu kan. Jadi itulah fenomena alam. Kalau dulu alam bawah sadar ya Om Ferdo ya, komedi Om Rio, ini kan ada alam gaib, sekarang alam virtual ini. Nah ini sebenarnya bagus untuk yang positif sebetulnya. Mbok hidup itu yang positif lah. Sudahlah, berjuang di jalur negatif itu dihentikan. Boleh kritik tapi yang positif. Sebetulnya semua sudah tahu. Cuman ada yang dagang-dagang opini negatif tuh ada juga. Banyak juga pedagang opini negatif, pedagang bully, pedagang, karena kalau nggak bully dan menyampaikan negatif nggak laku dia gitu. Memang disitulah pilihan hidup. Nah, inilah yang menuntut kita harus cerdas. Polisi tidak minta dihargai, tidak disegani, tidak, hanya minta dibantu. Bantu apa? Kita semua harus betul-betul sadar hukum. Hukum yang gimana? Aturan banyak kok, tapi yang dasar-dasar saja. Toleransi antar umat beragama, toleransi terhadap kesulitan-kesulitan orang di depan mata kita sajalah gitu. Nah, ini sudah mengurangi sebetulnya kriminalitas. Jadi namanya kejahatan dari zaman dulu sampai sekarang itu akan selalu ada, tidak mungkin ada. Karena itulah dibuat aturan, dibuatlah sosok polisi. Aturan dibuat untuk menegakkan, mendisiplinkan, untuk menertibkan suatu keberadaan sosial negara. Tapi tidak mungkin aturan itu yang berbentuk buku yang dulu episode pertama saya sampaikan pemirsa sama Om Ferdo ya waktu itu. Nggak bisa buku itu, atau sekarang ada di internet gitu, di Mbah Google. Lembaran negara, apa bisa lembaran negara memanggil orang, memeriksa orang, menangkap orang, mengatur di jalan? Nggak bisa. Dibuatlah wujud sosok dengan aturan polisi. Nah, polisi lah yang melaksanakan. Sudah jelas itu pasti melanggar. Nah, masyarakat contohnya kita ambil di jalan. Kalau orang berkendara itu sudah pasti aturannya harus punya SIM dan melalui prosedur ujian, sehingga dia belajar terlebih dahulu. Nggak ada namanya ujian baru lahir keluar dari perut langsung ujian, nggak ada. SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah tergantung orangnya. Nah, belajar mengemudi ini ya kayak kuliah, tergantung orangnya. Belajar atau enggak. Nah, kalau nggak belajar, ya contohnya banyak seperti sekarang ini. Merasa benar, padahal dia salah, udah jelas salah.
merasa ditabrak dari belakang. Padahal posisinya dia udah tahu mobil di kanan berhenti, motor masuk ke kanan. Giliran mobil jalan, ditabrak dia marah. Padahal lajur motor di kiri. Ya gitu, contohnya ini contoh. Ada orang tua sudah jelas tahu bahwa anak kecil di tepi jalan atau di tempat berbahaya harus dalam pengawasan. Pengawasan ingat, bukan dilihatin, dipelototin, tapi dipegang anak itu. Nah kemarin Om Yanto ya dari Bali kalau nggak salah nyampaikan itu, anak dan orang tua jika berjalan harus melawan arah supaya melihat kendaraan dari depan dan anak diposisikan posisi aman. Nah contohnya seperti ini. Sebetulnya budaya lama itu bagus. Kalau sekarang udah heran saya, anak memukul orang tua, menganiaya orang tua, membunuh, bahkan sampai memperkosa orang tua, itu naudzubillah min dzalik. Ini kemana pelajaran moral kita, keluarga dan tetangga khususnya? Bagaimana nih? Kemana? Ayo kita perbaiki moral bangsa ini supaya generasi muda ini betul-betul punya kecerdasan mental spiritual. Nah ini bisa mendukung lah nanti kinerja-kinerja kepolisian di bidang menertibkan, mendisiplinkan bangsa. Jadi jangan hanya Polri saja Pak. Jadi hukum ini adalah milik kita semua. Semua itu. Kita berkendara sudah taat hukum, jadi harus tahu hukum. Kita berbicara harus tahu etika. Kita bicara kasar kena pasal 335, 310. Ada pasalnya semua. Kita nggak sengaja lewat depan orang, terus tiba-tiba kita tenggorokan gatal, kita maaf, membuang air liur, dibilang orang berlawan, wah dia menghina saya. Nah itu sudah salah persepsi lagi. Jadi masalah itu seperti itu. Jadi banyak tatanan-tatanan hukum, adat-adat, istiadat atau etika itu yang harus kita pedomani sebetulnya. Nah ini yang saya butuhkan kepolisian khususnya kepada teman-teman yang sudah ada koneksi, hubungan emosional, keterikatan, kemudian ada komunitas-komunitas. Nah ini gunanya komunitas untuk menularkan, getok tular apa yang menjadi regulasi sebagainya. Lepaskan dulu lah politik-politik sebagainya, tapi mencerdaskan bangsa itu tetap harus jalan. Itu masalah lain-lain silahkan bermain. Ini hidup harus ada, ya namanya hidup panggung sandiwara. Tapi kalau kena tempeleng sakit juga gitu rupanya kan. Nah jadi kita harus betul-betul tidak pakai spion, ya harus cari spion, jangan ada spion nggak ada kacanya gitu. Sekarang plat nomor nggak pakai di belakang, kenapa? Iya Pak, kalau dikejar nabrak jatuh apa sebagainya kita nggak ketahuan. Nah ini fenomena sekarang, kok menghindari hukum gitu loh, tapi satu sisi merasa benar. Nah ini Om Ferdo mungkin saya hati-hati sekali dalam tema menghargai polisi itu. Sebenarnya dibalik menghargai polisi adalah menghargai diri sendiri dalam melaksanakan ketentuan hukum di dalam hidup bernegara. Itu saja saya kira Om Ferdo.